Innal hamdalillah wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati man yahdihillahu faman yudlil lahu wa ma hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu wal tanzuru nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salat, sadaqatul jariyah aw ilmin yanfa'un wa waladun salihun yad'u lah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat jamaah salat Jumat yang berbahagia, kembali kita bersama-sama mengucapkan untayan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah masih memberikan kita beribu-ribu nikmat, karunia, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat berhadir melaksanakan ibadah, yakni salat fardu Jum'ah secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, menjadi suatu catatan yang permanen di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kiranya kita nanti kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak, yakni orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah diantaranya mereka yang senantiasa mengerjakan amalan-amalan sunnah Rasulullah, baik dalam amalan sunnah kehidupan, tindak tanduk perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maupun dalam melaksanakan ibadah salat. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sudah memasuki bulan yang dinamakan bulan Syawal. Syawal itu artinya adalah peningkatan suatu amalia seorang diri manusia pribadi. Maka di bulan Syawal ini adalah bulan peningkatan. Peningkatan apa? Peningkatan kualitas amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sejauh mana kita bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita sudah ditempa selama 30 hari, 29 hari di bulan Ramadan. Maka dengan penempaan keadaan di bulan Ramadan ini, kita dikuatkan lagi di bulan Syawal untuk tambah lebih kuat lagi, lebih rajin lagi untuk mendekatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Karena Ramadan itu adalah mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Siapakah orang yang mendapatkan gelar takwa itu? Ciri khas orang-orang yang mendapatkan gelar takwa itu adalah habis Ramadan bertambah keimanannya, bertambah dekatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli tarekat mengatakan Allah itu dekat dengan kita, jauh tidak berantara, dekat tidak bersentuhan. Artinya apa? Semakin dekat kita kepada Allah, maka rasa di hati kita, di dalam sanubari kita, semakin dekatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bapak saudaraku hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Syawal ini adalah sebagai bulan pembersih atas diri kita. Kita tahu menyambut 1 Syawal kita sudah menunaikan yakni zakatul fitrah. Fitrah itu artinya suci, bersih, bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Maka oleh setiap manusia dalam keadaan fitrah, jangan lagi dibikin dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menyinggung dalam surah At-Taubah, seorang orang gila zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pekerjaannya selalu memintal-mintal rambut. Panjang rambutnya diguntingnya, dipotongnya. Begitulah amal seseorang ditafsirkan Allah, disindir Allah dalam Al-Quran. Habis Ramadan, maka ia potong amalnya itu, ia gunting amalnya itu, bikin lagi dosa. Kemudian datang lagi Ramadan, bikin lagi amal soleh, berinfak, bersedekah, berzakat. Habis Ramadan, bikin lagi dosa. Sampai akhir-akhir hayat kehidupannya, seperti itulah tindak tanduk yang dia lakukan. Maka ini tiada artinya, katakan Allah. Oleh sebab itu, hadirin bapak saudara sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa tajawwadu fa inna khaira jadi takwa. Sebaik-baik bekal menuju kampung akhirat adalah ketakwaan dari kamu. Berbahagialah orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah Ramadan, kemudian dia lebih kental dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak saudaraku hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Allah katakan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu meninggal dunia sebelum kamu dalam Islam yang sempurna. Artinya hadirin saudara sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Allah melarang kita, jangan kamu meninggal, jangan kamu mati sebelum kamu benar-benar Islam yang sempurna. Bukan Islam yang setengah-setengah, bukan Islam yang separuh-separuh. Allah suruh kita menjadi Islam yang kafah, Islam yang betul-betul menegakkan ajaran agama Allah, Islam yang betul-betul mendirikan sholat 5 kali sehari semalam. Ini amal sholat ini yang paling penting kita kerjakan, hadirin saudara sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Karena nanti kata Allah, amal seseorang yang dihisab, diperhitungkan oleh Allah adalah ibadah sholat fardunya. Kalau ibadah sholat fardunya bagus, maka baguslah semua amal ibadahnya. Namun sebaliknya, kalau ibadah sholat fardunya rusak, maka rusaklah semua amal-amal ibadahnya. Rusak puasanya, rusak zakatnya, rusak hajinya, rusak ibadah kurbannya. Maka sholat inilah yang kita pertahankan, hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang akan kita bawa mati menghadap Allah adalah amalmu. Semuanya akan pulang. Gak ada yang kita bawa mati menghadap Allah. Saudara kita yang sedang terbaring, jenazah saudara kita ini, kita tengok, kita lihat apa yang dibawanya. Hanya kain putih 3 lapis pembungkus badannya, untuk menutupi auratnya saja. Orang yang punya harta benda tak ada di bawah, maupun dia miskin, maupun dia kaya, kalau sudah mati menghadap Allah adalah kain yang membungkusnya. Tidak ada di bawahnya barang apa, apapun tidak ada di bawahnya. Maka oleh sebab itu, amal saleh lah yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. 3 yang mengiring jenazah ketika hendak masuk dalam kubur, kata Rasulullah. Pertama apa? Keluarganya. Kedua, hartanya. Ketiga, amalnya. 2 yang pulang, 1 bersama dengan dia di dalam kubur. Siapa yang 2 yang pulang itu? Keluarganya, anaknya, istrinya,
tidak akan mau masuk ke dalam kubur bersama dia. Yang kedua apa? Hartanya. Itu pun hartanya tidak dipakainya untuk dibungkus dengan tilam. Tilam persatuan amal sosial yang dibawa. Pulang juga. Selanjutnya apa yang tinggal? Amalnya. Amalnya ini yang tinggal bersama dia, yang dapat menolongnya dari siksa azab kubur. Hadirin saudaraku, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingat dalam surah As-Sajdah Allah berfirman, "Walau tara idzil mujrimuna nakis ru'usihim inda rabbihim, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun." Andai saja kamu tahu, kata Allah, rintian tangisan orang-orang yang pendosa itu, orang-orang yang berdosa itu, yang sudah mati, yang sudah ditimbun oleh tanah. Mereka meminta kepada Tuhannya, "Ya Rabb, ya Allah, hidupkanlah kami ke dunia kembali, supaya kami dapat mengerjakan amal-amal saleh." Bukan mereka minta dihidupkan kembali untuk kaya, untuk hebat, tidak, tapi mereka minta supaya kami dihidupkan kembali agar kami mengerjakan amal-amal saleh. Saking siksa kubur itu pedih, azab Allah itu pedih, maka mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini diceritakan Allah dalam Al-Qur'an dalam surah As-Sajdah. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sisa-sisa umur kita yang masih diberikan Allah, manfaatkanlah. Wal 'asr innal insana lafil khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sungguh seorang manusia itu, bahkan manusia itu dalam kerugian yang sangat besar. Kerugian apa? Bukan harta, kerugian waktu. Demi masa Allah bersumpah, demi masa manusia itu dalam kerugian yang sangat besar. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali mereka orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal-amal saleh. Amal saleh juga ujung-ujungnya. Oleh sebab itu Bapak Saudaraku hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari di bulan Syawal ini kita tingkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak nanti kita sama semuanya dengan saudara kita yang akan kita kebumikan sebentar lagi. Sama kita nanti. Seperti jenazah saudara kita yang kita laksanakan fardu kifayahnya ini, kita pun seperti dia. Bahkan kita tak sanggup ataupun kita tidak bisa melaksanakan fardu kifayah jenazah kita. Sebab Allah katakan, tidak ada satu manusia pun yang tahu di bumi mana dia akan dimatikan, di bumi mana dia akan meninggal. Bisa saja dia dibunuh orang, dimutilasi orang, dicampakkan di laut. Tapi itu tidak ada artinya hadirin saudaraku sidang Jumat. Ujung-ujungnya apa? Amal soleh. Amal soleh. 40 orang mensolatkan jenazah, mereka katakan lepas siksa kubur. Belum tentu. Kalau si mayit itu mengerjakan amal soleh, itulah yang menolongnya. Bukan yang 40 orang mensolatkan lepas azab kubur. Tidak. Siapa yang paling banyak amalnya, itulah yang akan mendapat kenikmatan dari Allah. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami matikan manusia itu, kita anak cucu Adam, kata Allah, supaya tahu yang mana lebih banyak amalnya dan yang mana lebih sedikit amal ibadahnya. Itu kata Allah, amal itu juga. Tidak ada Allah katakan yang lebih banyak hartanya, yang lebih banyak tanahnya, tapi amalnya. Bapak saudaraku hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jasad kita boleh dimakan ulat, dimakan cacing, dibunuh orang, dimutilasi orang, dicampakkan orang. Tapi orang-orang
yang dimutilasi, yang dibunuh itu orang-orang yang beriman itu, atau orang-orang yang mati jihad fisabilillah. Kalau kita tengok dengan kasat mata kita, sungguh sadis, sungguh menyakitkan, sungguh pedih rasanya. Tapi itu menurut perkiraan akal logika kita. Tapi kuasa Allah, kehendak Allah, orang-orang yang mati, yang dibunuh syahid fisabilillah, yang dicincang-cincang badannya, yang dimutilasi, yang dicampakkan ke kemana-mana demi membela agama Allah, Allah janjikan kepada mereka syurga jannatun naim. Bahkan darah mereka itu dirindukan syurga. Ini kepada kita semuanya, bahwasannya amallah penentunya sakitnya sakaratul maut atau tidak sakitnya sakaratul maut, tergantung kepada amal ibadah yang kita kerjakan masing-masing. Demikianlah khutbah yang singkat ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita. Mari sama-sama kita jadikan intibar, introspeksi di bulan Syawal ini sebagai peningkatan untuk iman kita. Dan ingat, kata Rasul, cukuplah kematian itu menjadi gurumu, pelajaranmu. Guru kita kematian ini. Kematian siapa? Kematian saudara kita. Kelak kita sama dengan saudara yang kita laksanakan fardu kifayahnya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita dan sama-sama menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'akum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin wal hadirat jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah yang kedua ini, khatib berwasiat kepada kita, mari senantiasa kita bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu wal tanjur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu. Kendatinya setiap langkah, ayunan tangan, ayunan kakimu akan kamu pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, melangkahlah kita ke dunia ini dengan langkah yang berpikir, langkah yang mengharap ridha Allah, jangan langkah yang mengharapkan kita masuk ke dalam neraka jahanam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li ajdatina wa li jaddatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jam'a jam'al marhuma wa mardiyah wa la tafarraqa min ba'di hadha tafarraqan ma'suma. Allahumma khtim ajalana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bi ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tazkarun wazkuru min fadli yutikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.